PPAI kelas A9. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep fikih, toharoh, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep fikih. Di dalam syariat Islam terdapat 3 bagian yang sangat urgent dan tidak dapat dipisahkan. Antara lain, pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu akhlak, dan yang ketiga yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih sendiri yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama. Konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentuk dari kata fikun yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan dengan penciptanya. Yang kedua yaitu toharoh. Pengertian toharoh atau bersuci. Menurut bahasa, toharoh artinya bersuci, sedangkan menurut istilah atau syarak, toharoh adalah mensucikan diri, pakaian, tempat dari segala jenis kotoran, yaitu najis dan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Toharoh maknawiyah atau toharoh qalbuh adalah bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan melaksanakan amal-amal soleh. Toharoh maknawiyah kedudukannya lebih agung daripada toharoh hissiyah karena kesucian hati dalam beribadah kepada Allah atau kesuciannya dari sifat dengki, hasad kepada muslimin lebih penting daripada kesucian badan. Selanjutnya toharoh hissiyah atau toharoh badan ialah mensucikan bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, najis dan segala jenis kotoran. Untuk menghilangkan hadas kecil cukup dengan berwudu saja, dan untuk menghilangkan hadas besar harus menggunakan mandi besar. Jika tidak ada air, kita boleh melakukan tayamum dengan menggunakan pengganti air, yaitu tanah ataupun debu. Kita juga harus membersihkan tubuh kita dari macam-macam najis yang ada. Yang ketiga yaitu sholat. Sholat merupakan tiang agama yang sangat penting bagi seorang muslim. Sholatlah yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir. Hukum meninggalkan sholat menurut jamhur ulama adalah termasuk dosa besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, mencuri, dan minum minuman keras. Apabila orang itu mengingkari kewajibannya sholat, maka ia telah kafir. Misalnya meyakini bahwa sholat itu hukumnya sunnah atau mubah, atau sholat boleh, tidak sholat juga boleh. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Ada 13 rukun dalam sholat, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, berdiri tegak lurus, membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah. Tumakninah yaitu artinya tenang, lahir dan batinnya. Selanjutnya yaitu i'tidal, bangun dari ruku, sujud dengan tumakninah, lungguh dengan tumakninah. Lungguh artinya duduk di antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud, membaca sholawat Nabi SAW pada tasyahud akhir. Salam pertama, tertib. Tertib artinya melakukan sesuatu yang dimulai dari Allah dan Rasulnya. Maksudnya runtut. Apabila ketinggalan salah satu rukunnya dengan sengaja, maka sholatnya batal. Syarat wajib sholat. Yang pertama, sampai dakwah Islam kepadanya. Ada pendengaran Islam, berakal atau sadar, baligh jika perempuan sudah menstruasi dan jika laki-laki sudah mimpi basah. Adapun syarat sahnya salat yaitu badan suci dari hadas kecil dan hadas besar, badan, pakaian, dan tempat salat harus bersih dari najis, menutup aurat, sudah masuk waktunya salat, dan menghadap kiblat. Hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama yaitu berhadas, segala sesuatu kotoran yang keluar dari tubuh. Selanjutnya terkena najis yang jelas, menyengaja berkata, ngomong atau berbicara selain bacaan sholat, menyengaja atau dengan sengaja meninggalkan suatu syarat atau rukun sholat, sengaja bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat,
Selanjutnya mendahului imam jika ia makmum atau dalam sholat berjamaah. Yang terakhir yaitu murtad. Puasa. Puasa secara bahasa diartikan sebagai menahan diri dari segala sesuatu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Syarat sah puasa adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkannya, yang disertai dengan adanya niat dan dilakukan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Rukun puasa adalah menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, serta dari perbuatan-perbuatan buruk maupun dari segala hal yang dapat membatalkannya dalam periode tertentu dengan persiapan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 hari. Ditinjau dari hukumnya, puasa dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama puasa wajib, kedua puasa sunnah, ketiga puasa makruh, yang terakhir yaitu puasa haram. Syarat wajib puasa. Yang dimaksudkan dengan syarat wajib puasa yaitu apabila seseorang telah tiba pada masa tertentu, maka ia wajib melaksanakan ibadah tersebut. Adapun syarat wajib puasa adalah yang pertama itu berakal, kedua baligh, yang terakhir yaitu kuat mengerjakan puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama Islam, yang kedua yaitu suci dari haid dan nifas bagi kaum wanita. Selanjutnya yaitu hal-hal yang memperbolehkan untuk berbuka puasa atau tidak puasa. Yang pertama yaitu dalam perjalanan jauh, orang tua yang sudah berusia lanjut. Yang ketiga dalam keadaan sakit, terakhir wanita menyusui dan hamil. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya, dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal atau harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki peruntungannya sendiri. Zakat dapat diberikan kepada yang pertama yaitu fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima hamba sahaya yaitu orang yang ingin memerdekakan dirinya, yang keenam yaitu gharimin, orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhannya dengan catatan bahwa kebutuhan tersebut adalah halal akan tetapi tidak sanggup untuk membayar utangnya. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir yaitu ibnus sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dalam ketaatan kepada Allah. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang haji. Pengertian haji. Haji adalah rukun atau tiang agama Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu, material, fisik, dan keilmuan, dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji atau bulan Zulhijjah. Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu atau bisa kapan saja. Kegiatan inti ibadah haji mulai dari tanggal 8 Zulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf atau berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dan berakhir setelah melempar jumroh atau melempar batu simbolisasi setan,
pada tanggal 10 Zulhijjah. Masyarakat Indonesia biasa menyebut juga Hari Raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini. Macam-macam haji yaitu ada 3. Yang pertama tamattu, yang kedua ifrad berarti menyendiri, yang ketiga yaitu qiron atau mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau menyekaliguskan. Selanjutnya yaitu rukun haji. Yang pertama yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, mencukur rambut di kepala atau tahallul. Yang terakhir yaitu tertib. Syarat haji. Yang pertama yaitu Islam, akil, dewasa, berakal, waras, orang merdeka atau bukan budak, mampu, baik dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggal berhaji. Kewajiban haji. Yang pertama melakukan ihram dari mikot, berdiam diri di padang Arafah hingga terbenam matahari, bermalam di Muzdalifah, melempar jumroh, mencukur rambut atau tahallul, bermalam di Mina, dan terakhir tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.